Pilpres 2024 sepertinya akan penuh dengan kejutan dibandingkan Pilpres periode sebelumnya. Tak hanya dinamika proses penetapan capres dan juga pencarian sosok cawapres yang akan bertarung, namun juga koalisi partai yang masih sangat cair. Meski saat ini sudah ada 3 poros koalisi, namun pendekatan dan komunikasi antar parpol masih terus dilakukan. Terbaru, pertemuan Puan dan AHY di kawasan Senayan minggu lalu menyisakan optimisme jika kedua partai yang kerap berseberangan akan rujuk. Mbak Gayung bersambut Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bercerita melalui lini masa miliknya jika bermimpi satu gerbong kereta api bersama Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Tak pelak mimpi SBY ditafsirkan banyak hal. Lalu, akankah PDIP dan Demokrat berada dalam satu gerbong koalisi yang sama? Jika hal ini terwujud, sehatkah politik dan demokrasi di tanah air? Benarkah komunikasi yang dibangun demi kepentingan bangsa dan negara? Ataukah jangan-jangan ini sebagai bentuk strategi untuk memecah koalisi yang ada? Ya, itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini, memotret pertemuan antara AHY dan juga Puan Maharani hari Minggu lalu, pemirsa, beberapa hari lalu, tapi saat ini masih dibicarakan. Tentu saja masyarakat bertanya-tanya apa maksud dari pertemuan tersebut. Apakah nanti akan terbentuk koalisi baru, Demokrat meninggalkan koalisi perubahan? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam. 2 narasumber saya sudah hadir di studio TV One. Dan di ujung sana ini sudah ada Pak Nursirwan Sujono mewakili PDIP dan juga mewakili Partai Demokrat, Pak Herman Hairon. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya sudah tersambung dengan pengamat politik kita, Mas Khairul Umam, sambil saya juga menunggu ini. Komunikasi saya tersambung juga dengan elit PKS. Wah, sudah ada ini, Bang Mardhani Alisera. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum saya ke narasumber yang hadir lewat sambungan Zoom, karena yang bertemu adalah yang hadir di sini, maksudnya partai yang hadir di sini. Mungkin saya tanya dulu Pak Herman Hairon, Pak, sebenarnya apa sih maksud pertemuan tersebut? Karena orang sudah tahu bahwa saat ini sudah ada koalisi perubahan. Siapa yang menginisiasi pertemuan tersebut? Menandakan memang langsung melipir ke PDIP atau tidak, seperti apa Pak? Saya kira ya Tuhanlah yang mempertemukan semuanya gitu ya. Dan tentu komunikasi politik ini kan baik untuk internal di masing-masing partai maupun baik untuk bangsa dan negara. Yang selama ini mungkin dianggap ada barrier gitu ya, ada pemisah, tetapi kita bisa melihat bahwa hubungan antara PDI Perjuangan dan Demokrat, kita bisa lihat keakraban antara Mbak Puan dengan Mas AHY. Dan kalau kemudian dihubungkan dengan apa yang disampaikan dalam Twitternya Pak SBY, dalam mimpinya tentu ini juga bisa saja itu merupakan petunjuk Tuhan dan pada akhirnya bisa terjadi gitu ya. Nah tetapi saya kira harus dibedakan dulu sampai hari ini bahwa pertemuan itu tentu dimaksudkan sebagai komunikasi politik, sebagai rekonsiliasi dan kolaborasi. Beda mungkin dipisahkan dengan konteks koalisi, karena masing-masing Pak Nur dengan PDIP-nya sedang menggagas, karena semuanya kan menggagas gitu ya. Sedang menggagas koalisi di PDIP, juga Demokrat telah menggagas dan sedang terus melakukan finalisasi dalam koalisi perubahan dengan PKS dan Nasdem. Tentu ini adalah 2 situasi yang sampai hari ini kita coba dudukan dan pisahkan dulu gitu ya. Sehingga tidak mengganggu terhadap bagaimana komunikasi politik yang sedang digagas oleh PDIP dan Demokrat atau Demokrat dan PDIP. Sehingga menuju kepada pemilu 2024 betul-betul ini akan menjadi pemilu yang damai, yang adil dan tentu memenuhi harapan semua rakyat bahwa pemilu ini akan bisa menghasilkan pemimpin yang bagus, yang baik, yang bisa membawa Indonesia lebih maju ke depan, yang dalam kontestasinya ini damai, rukun, dan tentu politik adalah politik, tetapi pada sisi lain adalah hubungan kemasyarakatan, hubungan antar para pemimpin partai
juga menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Oke. Satu hal yang menurut saya penting juga disampaikan ya ke publik, bahwa dalam konteks politik hari ini kan selalu kalau tengok ke belakang itu gaduhnya minta ampun. Tapi setelah kemudian semuanya mencair, bisa ketemu, rasa-rasanya sudah mulai adem gitu. Nah menurut saya ini langkah positif gitu. Dan tadi saya sebutkan bahwa pertemuan itu merupakan juga bagian daripada kolaboratif, itu ditunjukkan ada kesamaan antara Demokrat dengan PDI Perjuangan, yaitu sama-sama ingin mewujudkan pemilu di tahun 2024. Pada waktu terjadinya isu terkait dengan 3 periode perpanjangan masa presiden, PDI Perjuangan sama dengan Demokrat bahwa kita tetap berpedoman terhadap konstitusi negara, pemilu tetap dilaksanakan 2024. Kalau kita mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Herman Hairon, sebenarnya sudah firm ya bahwa ini pertemuan lumrah biasa terjadi. Tapi ada kata sedang yang dipakai, sedang menggagas koalisi. Kayaknya kenapa nggak sudah menggagas koalisi? Bang Mardhani boleh dong ditanggapi, apakah ini menandakan ketika Pak Herman Hairon mengatakan sedang menggagas koalisi yang masih sedang ini bisa saja terjadi nih setelah pertemuan? Bang Mardhani. Kasih Cak, masih dinamis, tetapi Koalisi Perubahan untuk Persatuan punya landasan yang kokoh ya. Kita punya visi yang ditawarkan, arah perubahan yang ditawarkan, dan kami yakin Nasdem, Demokrat, PKS punya kesamaan, dan ini bukan kesamaan yang pragmatis ya. Ini kesamaan yang buat kami filosofis dan juga substansial. Karena ini bukan eksperimen yang mudah ya, karena Pak Jokowi sendiri punya preferensi sendiri dan kami berani untuk menegaskan kita berbeda, karena itu ingin ada perubahan. Sehingga wajar kalau banyak yang bertanya ada apa dengan Demokrat, tetapi kami tetap yakin karena di Koalisi Perubahan untuk Persatuan semua diberikan kebebasan dan komunikasi kita baik, Demokratnya memberitahu dan kita juga yakin. Dan menurut saya sampai belum ada penetapan capres dan cawapres dari KPP, dinamika masih terjadi. Karena itu desakan kami agak sama-sama Demokrat, segera Mas Anies mengumumkan cawapresnya, begitu. Oke, sekarang saya ke Pak Nursirwan. Banyak analisis yang berkembang di masyarakat, Pak. Bertanya-tanya kenapa sih kemudian pertemuan ini dilakukan meskipun rencananya kan sudah banyak terdengar beberapa hari yang lalu. Sempat ada tuduhan juga mungkin PDIP ingin mengotak-ngatik Koalisi Perubahan nih dengan bertemu dengan AHY. Seperti apa, Pak? Kita tentu berkali-kali kita katakan, Sekjen, kemudian beberapa rekan-rekan kami sudah menyampaikan bahwa PDI Perjuangan menghormati apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dilakukan, yang selama ini kerjasama atau katakanlah yang disebut dengan koalisi dilakukan oleh teman-teman. Bukan berarti kami menutup mata dan kita berupaya untuk melakukan manuver-manuver agar terjadi ada begini dan begitu, tidak. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Herman ini tadi. Ya, kita harus memulai dengan sebuah kondisi yang menjadi pembelajaran bagi rakyat ya. Pendidikan politik yang baik. Sehingga salah satunya adalah melakukan komunikasi politik. Tugas itu adalah menjadi tugas partai politik. Jadi partai politik itu di samping juga membentuk kader untuk memimpin negeri, menjadi kepala daerah, menjadi posisi-posisi di lembaga-lembaga negara. Tapi dia juga perlu wajib untuk memberikan pendidikan politik. Dan wujudnya itu adalah salah satunya adalah kita tidak boleh meninggalkan legacy adanya kesulitan di dalam berkomunikasi.
kebuntuan-kebuntuan dan kesan-kesan yang tidak baik untuk diwariskan kepada generasi berikut itu kita coba, dan apa yang sudah dilakukan dalam hal ini Mbak Puan bersama dengan Mas AHY itu adalah maksudnya adalah hal yang baik untuk kita bisa melihat bahwa ini kita bisa loh bincang-bincang, kita bisa bicara terlepas dari proses yang terjadi berkaitan dengan pemilihan presiden. Ada yang sudah berkoalisi membentuk, itu tidak apa-apa, dan kita mencoba memberikan berkomunikasi untuk menyamakan pikiran-pikiran masing-masing. Tidak selalu bahwa yang dikonotasikan oleh berbagai pihak ada perbedaan yang begitu kuat gitu. Tapi sebetulnya kalau sudah berkomunikasi tentu akan muncul, oh ternyata ya bisa juga kita bisa bersama-sama. Ada perbedaan di satu sisi mungkin betul kita bisa samakan. Inilah butuhnya dialog. Perlunya sebuah komunikasi politik. Nah, nanti pada waktunya, pada saatnya tentu akan terbentuk apa yang akan finalisasinya, bentuknya itu akan seperti apa. Dan harapannya meskipun nanti pada saatnya akan ada bentuk yang terwujud itu tadi, gampangannya saja soal calon presiden dan wakil presiden, itu pun harapannya ke depan akan ya tetap baik begitu aja. Itu yang demikian yang ingin kita harapkan. Positif semua ini narasumber saya menjawabnya, tapi nanti sesaat lagi saya mau tanya langsung kepada pengamat. Intinya adalah beginilah pemirsa, ini mungkin di benak Anda. Mungkin tidak ya nanti AHY akan menjadi cawapres Ganjar, tidak menjadi cawapresnya Anies pasca pertemuan ini. Sesaat lagi.